Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rapri Muharam Sibuya, NPM 22082600190. Jadi eh, di kali ini saya akan menjelaskan tugasnya itu tentang langkah-langkah hipnoterapi. Jadi yang pertama itu definisi terlebih dahulu. Jadi hipnoterapi ini adalah suatu metode terapi yang menggunakan hipnosis. Hipnosis itu kondisi fokus dan relaksasi yang mendalam untuk membantu seseorang mengubah pikiran, emosi, perilaku, atau kebiasaan buruk secara lebih efektif melalui sugesti positif. Jadi, yang pertama itu bisa kita lakukan pre-talk terlebih dahulu. Jadi, pre-talk itu seperti kita tenangkan pasiennya dengan cara kita menanya-nanyakan pasiennya supaya pasiennya lebih terbuka. Selanjutnya, kita bisa melakukan suggestibility test. Jadi, tujuannya itu untuk menilai tingkat kemudahan seseorang menerima sugesti dan juga menentukan teknik induksi yang paling cocok. Contohnya finger magnet test, ada hand lock test, ada pendulum test. Jadi finger magnet test itu dia seperti kita suruh pasiennya bayangkan ada magnet di jarinya. Setelah itu kalau hand lock test kita suruh pasiennya kayak menggenggam tangan sendiri. Setelah itu kalau berhasil itu kan semakin sulit dipisahkan. Kalau pendulum test kita suruh kliennya itu kayak megang bandul gitu. Kita suruh kayak kliennya membayangkan itu gerak ke arah-arah yang tertentu. Nah, jadi interpretasinya itu kalau responnya cepat, berarti dia itu menggunakan induksi yang cepat, rapid induction. Nah, dia itu sangat cocok. Setelah itu kalau responnya sedang ataupun kurang, dia itu induksinya yang induksi lambat dan juga yang bertahap. Jadi selanjutnya kita ke induksi. Jadi induksi ini tujuannya untuk menciptakan kondisi relaksasi atau fokus intens sehingga gelombang otak itu masuk gelombang ke alfa, dari alfa ke theta, alfa sampai theta. Jadi teknik umumnya itu ada eye fixation induction. Jadi eye fixation induction ini kita suruh kayak klien itu fokus ke satu titik. Nah, jadi kalau dia semakin matanya lelah, berarti kita instruksikan untuk menutup mata. Setelah itu ada progressive relaxation induction. Jadi kita suruh kayak klien itu mengendurkan ototnya itu kayak kita suruh relax dari kepala sampai kakinya. Setelah itu ada rapid induction, jadi misalnya kita suruh jatuhkan tangannya seperti itu, kayak tarik tangan gitu. Setelah itu breathing induction, jadi kita suruh fokus ke napasnya seperti tarik napas, buang napas kayak perlahan supaya lebih rileks. Nah, ciri klien mulai terinduksi itu kayak pertama itu napasnya lambat, kelopak matanya bergerak cepat, dan juga tubuhnya mulai lemas. Nah, selanjutnya ke deepening. Jadi deepening ini tujuannya itu membawa klien ke kondisi trance. Trance, trance itu kayak dia itu kondisi yang tenang, yang lebih dalam agar sugesti lebih efektif. Nah, jadi teknik deepening ini bisa kita lakukan teknik yang pertama itu countdown dari 10 ke 1. Jadi semakin saya hitung mundur, nah jadi Pak klien itu semakin rileks. Selanjutnya bisa juga staircase visualization, jadi membayangkan menuruni tangga menuju relaksasi. Selanjutnya ada arm levitation deepening, jadi itu kayak kita suruh tangannya itu terasa ringan semakin masuk. Jadi kalau misalnya di arm levitation deepening nih, kalau misalnya dia masuk deepening tuh tangannya seperti terasa ringan kayak tidak ada beban. Nah, ya, yang selanjutnya itu fractionation. Fractionation ini kayak membuka menutup mata beberapa kali untuk memperkuat trans. Jadi kita suruh tutup mata, buka mata, tutup mata secara terus-menerus. Nah, jadi tanda-tanda transnya lebih dalam itu yang pertama itu dia wajahnya jadi lebih rileks, gerakannya minimal dan juga respon verbalnya sangat lembut. Selanjutnya itu ada giving suggestions. Selanjutnya pemberian sugesti terapeutik. Jadi tujuannya itu mengubah pikiran, emosi atau perilaku sesuai target terapi. Nah, ada juga jenis-jenis sugestinya. Yang pertama itu sugesti direktif, seperti Anda merasa lebih percaya diri setiap harinya. Jadi kita bisa memberikan sugesti ke kliennya seperti Anda merasa lebih percaya diri setiap hari. Selanjutnya ada sugesti non direktif, jadi memberi gambaran dan membiarkan bawah sadar memilih solusinya. Jadi kayak kita suruh aja kliennya yang memilihkan, memberikan gambaran tersendiri tentang uh, sugestinya sendiri. Selanjutnya ada imagery atau visualisasi membayangkan diri mencapai tujuan, misal misal dari bebas dari ketakutan. Selanjutnya anchor atau pemasangan jangkar, menyentuh bahu atau kata khusus sebagai pemicu relaksasi di kemudian hari. Selanjutnya ada termination.
Termination ini tujuannya untuk mengembalikan klien ke kondisi sadar penuh dengan perasaan segar. Nah, cara terminasi ini yang pertama itu bisa juga kita suruh hitungan naik. Yang pertama, misalnya saya bilang ke kliennya saya hitung 1 sampai 5 dan Anda kembali segar dan penuh energi. Selanjutnya, kita bisa juga memberikan sugesti positif akhir seperti Anda bangun dengan perasaan nyaman dan tenang. Setelah itu yang ketiga, pastikan grounding. Klien itu menggerakkan tangan atau kaki. Jadi itu tiga cara terminationnya ya, yang secara umum. Itu memastikan orientasi terhadap tempat. Nah, kita bisa nanya-nanya ke kliennya supaya dia tuh sadar, supaya sadar. Nah, tanda klien sudah sadar penuh itu matanya terbuka normal, reaksinya cepat dan tubuhnya sudah aktif. Oke, dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.